Pembuang Hulu oleh Sherly Ariska. Melalui jendela kaca, seorang ibu dan anak melihat taburan bintang di seluruh cakrawala yang membentuk konstelasi tanpa nama. Bulan purnama menerangi desa melalui rute yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Udara hangat di dalam ruangan, dan rutinitas bercerita menjelang terlelap buat ibu mewariskan ragam kisah yang semakin dicari lagi satu alangkah. Sebelum pergi ke alam mimpi, ibu temani Elgi berlayar ke dunia yang disebut legenda. Seperti anak panah lepas, mereka bisa pergi ke sebuah tempat petualangan tak terbatas. Di tepi sungai Seruyan yang mengalir tenang, berdiri sebuah kampung kecil bernama Tanjung Lingga. Rumah-rumah panggung berderet menghadap sungai, sementara perahu-perahu nelayan tertambat di dermaga kayu yang sudah lapuk dimakan waktu. Kehidupan warga berlangsung sederhana, seperti berladang di pagi hari, menangkap ikan di sore hari, dan berkumpul di balai desa ketika malam tiba. Kala itu, Tanjung Lingga belum tersentuh hiruk-pikuk zaman, berada di kawasan Kecamatan Hanau dengan damainya Sungai Seruyan. Tempat itu belum dikenal sebagai pusat pemerintahan, namun di balik kesederhanaannya, kampung kecil ini menyimpan cerita panjang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ada yang berkata tempat ini pernah disebut kampung hantu oleh sebagian orang, bukan karena menyimpan berbagai kisah mistis, tetapi karena berada jauh dari pusat keramaian. Ada pula yang berkata bahwa tempat ini dulu masuk dalam wilayah kerajaan Kesultanan Kutaringin dan pernah disebut Pembuan oleh Belanda sebagai tempat pembuangan bagi tahanannya. Pagi itu, kala sinar mentari mulai merekah dan cahayanya menerpa permukaan bumi, penduduk kampung dikejutkan oleh pemandangan yang tak pernah mereka lihat sebelum ini. Dari arah hulu, tampak sosok perempuan cantik yang duduk di atas sebuah kawah raksasa, mengapung di atas air seolah ditopang oleh buih-buih putih yang berkilauan layaknya mutiara. Warga sekitar mulai berbondong-bondong keluar rumah untuk menyaksikan siapa yang datang. Perempuan itu mendekat dengan kawahnya. Ia naik ke permukaan tanah untuk menghampiri para warga. Putri Junjung Buih namanya, datang dari kerajaan negara Dipa. Ia telah menyinggah beberapa desa sebelum kemari. Dijelaskannya pula maksud kedatangannya untuk mengadakan sebuah sayembara dengan imbalan, jika yang bisa menaklukkan tantangan tersebut adalah laki-laki, maka laki-laki itu akan menjadi pasangan Putri Junjung Buih. Dan jika yang berhasil adalah perempuan, maka perempuan itu akan dijadikan saudari oleh Putri Junjung Buih. Sang putri sambil mengeluarkan segenggam biji kapas dari kantong kecil di pinggangnya. Tantangannya ialah menanam biji kapas dalam 3 hari. Hari itu menanam, hari itu tumbuh, hari itu berbuah, ujar Putri Junjung Buih. Warga kampung saling berbisik. Ada yang tampak antusias, ada pula yang terlihat ragu. Beberapa orang tua menggeleng-gelengkan kepala karena tahu bahwa tanaman tercepat pun butuh waktu berminggu-minggu untuk tumbuh. Aku akan menunggu 3 hari di tepi sungai ini, ucap Putri Junjung Buih dengan senyum tipis. Namun, alih-alih mencoba memahami maksud sesungguhnya dari sayembara itu, warga kampung mulai menggunjing dan mengejek. Putri dari mana ini? Mengadakan sayembara tak masuk akal. Pasti penipu. Mana ada yang seperti itu? Daripada buang-buang waktu dengan hal yang tidak masuk akal, lebih baik kita pergi ke ladang, seru salah seorang warga. Hari pertama berlalu, tak seorang pun yang mencoba menanam biji kapas yang diberikan Putri. Hari kedua, beberapa orang mencoba menanam biji itu sembarangan, lalu tertawa ketika tidak terjadi apa-apa. Hari ketiga, ajakan semakin keras. Sudah 3 hari, tapi tidak ada yang berhasil. Lebih baik kau pergi dari kampung kami. Jangan menyita waktu kami dengan sesuatu yang mustahil, ucap salah satu warga. Putri Junjung Buih berdiri tegak penuh wibawa dan berkata, "Kalian tidak memahami maksud dari ujianku. Aku datang membawa peluang.
bukan untuk menghina, tapi untuk mengangkat yang kecil dan memberi tempat bagi yang mau berusaha. Namun, bila ini yang kalian pilih, maka biarlah tempat ini membawa nama dari penolakan dan ejekan kalian sendiri. Saat itu juga, langit seolah berubah. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa daun-daun kering berputar di antara udara. Putri Junjung Buih berdiri memandangi para penduduk yang mulai resah. Dari bibir sang putri keluar kata-kata yang kemudian menjelma menjadi legenda. Tempat ini tidak akan pernah makmur hingga 7 turunan. Kalian hanya akan terus disebut sebagai pembuang, orang yang menyia-nyiakan kesempatan yang datang, ujar Putri Junjung Buih. Dan sejak saat itu, desa yang dulunya bernama Tanjung Lingga berubah nama menjadi Pembuang Hulu. Seperti yang kita kenal hingga sekarang. Jelas ibu pada Elgi seraya mengusap rambutnya. Saat itu pula, Elgi kecil merapatkan tubuh mungilnya pada sang ibu, mencoba memahami kenapa dan apa makna dari cerita. Salah satu pengajaran dalam bentuk paling purba. Apakah kutukan itu masih berlangsung, Bu? Tanya Elgi yang memeluk erat boneka beruangnya. Sekarang sudah tidak, karena kita sudah melewati 7 turunan. Manusia bukan angka 1. Kita adalah angka 5 yang tercipta dari 1 tambah 4 dan 2 tambah 3. Lalu 5 tidak akan pernah ada tanpa 1 untuk yang pertama kalinya. Ujar ibu membuat Elgi mengerutkan dahi. Apa maksudnya itu? Tanya putri kecil ibu. Jika nanti kau sudah dewasa, kau akan tahu artinya. Ucapan terakhir ibu sebelum menghadiahkan kecupan di kedua pipi mungil Elgi. Saat itu juga, Elgi kecil memandangi angkasa, seolah membawa cerita lampau melintasi dunia pikirnya. Hari-hari di Pembuang Hulu tak lagi sesunyi dulu. Kutukan yang diceritakan ibu pada Elgi kini hanya tinggal kisah dalam lipatan waktu. Di atas tanah yang dulu penuh keraguan, kini tumbuh hamparan hijau kelapa sawit yang menghubungkan satu pemukiman dengan pemukiman lain. Suara mesin longboat menyusuri sungai Suruyan bersahut-sahutan dengan nyanyian burung walet. Elgi pun tumbuh besar, menyaksikan sendiri dari tahun ke tahun bagaimana desa yang diwarisi kutukan berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Kecamatan Hanau. Pembangunan infrastruktur telah menjangkau desa ini. Jalan Pembuang Hulu ke Kota Waringin Timur dan Kota Waringin Barat kini diramaikan kendaraan angkutan hasil panen. Setiap malam, saat langit tak diselimuti awan, Elgi berdiri menikmati hembusan angin di dermaga, menatap bintang-bintang. Ia mengenang ibu. Sama-sama itu fana. Selama masih ada dalam kepala, artinya tak pernah kemana-mana. Saat Putri Junjung Buih berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya, membawa sayembara dengan syarat yang membingungkan warga, bukan untuk bermain sihir atau mengelabui manusia, tetapi untuk melihat siapa yang lebih tepat diajak maju lebih cepat. Perkara kutukan bukan sesuatu yang keluar dengan spontan, tapi hasil dari pengamatan tindak dan lisan. Manusia hanyalah makhluk kecil yang diberi nafas sebentar. Jika di tepi sungai yang mengalir pelan semua orang bisa menyambut dan memberi salam perpisahan, maka kesempatan juga bisa hilang karena kurangnya pemahaman. Waktu tidak selalu tentang angka, yang terpenting bukan seberapa cepat biji kapas tumbuh mendahului masa, tapi tentang bertanya, mencoba, dan percaya.